Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan petani Indonesia. Jumpa lagi di Pecinta Buah Nusantara Channel. Karena banyak sekali komentar atau yang belum paham tentang cara penanganan pres cangkok Mame Sapote, ini terutama bagi para konsumen yang beli pres cangkok pasti minta tutorialnya untuk penanganan pres cangkok pasca kirim. Sebenarnya saya sudah mengulas di video saya yang berjudul 4 rahasia tanam pres cangkok. Itu sebenarnya sudah diulas, tapi mungkin lebih detailnya akan saya jelaskan lagi di video kali ini. Online. Saya akan jelaskan dari awal, tahap demi tahapnya untuk penanganan pres cangkok ini. Yang pertama, pastikan akarnya sudah tua. Akar tua itu tandanya dia kemerahan. Akarnya udah banyak, sudah ada serabutnya dan warnanya kemerahan. Itu tandanya bahwa pres cangkok yang akan kita tanam itu sudah akar tua. Itu yang pertama. Semua memilih pres cangkok yang benar atau akarnya tua, jangan khawatir dengan pengiriman, karena pres cangkok yang akarnya tua itu dia akan bertahan sampai 1 minggu walaupun di dalam kardus atau di dalam packingan ya. Di sini saya akan contohkan kenapa saya berani menjamin bahwa pres cangkok yang akarnya tua itu bisa bertahan sampai 1 minggu. Karena saya beberapa kali menanam pres cangkok, setelah potong itu saya tidak langsung tanam. Saya malah membiarkan dulu pres cangkok itu beberapa hari, 3 hari sampai 1 minggu biasanya, baru saya tanam. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama, bekas potongan pres cangkok, ujung potongan, ujung batang yang kita potong, dengan dibiarkan selama 3 hari sampai 1 minggu itu membuat ujung batang bawah ini sudah tidak lagi basah, artinya sudah kering. Nah, kebanyakan gagalnya penanaman pres cangkok karena pembusukan dari bekas potongan yang di bawah ini. Hal ini sebenarnya bisa ditanggulangi atau bisa diatasi dengan cara kita bungkus dengan plastik ujungnya. Kalau tidak dibungkus gimana? Tidak apa-apa, tapi harus nunggu dulu sekitar 3 hari, 4 hari sampai 1 minggu. Nah, kalau memang benar itu pres cangkoknya bagus, kita simpan pres cangkok itu 1 minggu, itu akarnya akan bertambah banyak walaupun belum kita tanam. Kita akan buktikan akarnya itu akan sangat banyak sekali bertambah walaupun belum kita tanam. Nah, untuk cara penyimpanannya sendiri, kalau saya biasanya setelah pres cangkok dipotong, kemudian saya rendam dengan air sekitar 5 menit atau 10 menit cukup, supaya media cangkoknya itu benar-benar basah. Kemudian saya masukkan ke dalam karung. Nah, seperti ini posisinya, dimasukkan ke dalam karung, simpan di tempat teduh, biarkan dia sampai 3, 4, sampai 7 hari. Nanti akan bisa kita lihat hasilnya. Kalau benar pres cangkoknya itu bagus, akarnya itu aktif, dia akarnya akan tumbuh semakin banyak. Kita akan lihat contoh ya. Kita akan lihat contoh. Nah, ini adalah contoh yang saya masukkan seminggu di dalam karung. Dan kita akan ambil, ini baru saya sobek karungnya, kita akan ambil
pres cangkok yang awalnya akarnya terlihat hanya bergerumpul di media cangkok sendiri, kalau pres cangkoknya itu memang bagus, akarnya akan keluar semakin banyak. Kalau nggak percaya kita lihat. Ini kita lihat. Nah, lihat, akarnya malah keluar semakin banyak. Ini kemarin belum seperti ini, tapi setelah disimpan beberapa hari, ini 1 minggu, saya biarkan akarnya tumbuh. Lihat akar-akar yang tumbuh, akar-akar yang tumbuh keluar dari cangkokan. Nah, ini menandakan pres cangkoknya sehat, akarnya aktif seperti ini. Kita ambil contoh yang lain. Kita lihat. Nah, ini akar-akar baru. Ini akar barunya tumbuh lagi, keluar lagi akar-akar baru seperti ini. Nah, jadi ketika ada pertanyaan, ini pres cangkok tahan nggak? Insya Allah tahan, bahkan akarnya akan bertambah di saat dalam pengiriman. Nanti ketika dibuka, akar pres cangkoknya akan semakin bertambah bagus seperti itu. Dan ini rata-rata semuanya seperti itu, dia akan tumbuh lagi. Nih, lihat, semuanya seperti itu, dia bertambah akarnya, bertambah dan bertambah. Itu tandanya bahwa pres cangkok ini benar-benar sehat. Kalau akar muda nggak mungkin dia bisa seperti ini, tapi kalau akar tua yang saya jelaskan, nah lihat, dahsyat ya. Ini ketika dipotong nggak seperti ini akarnya, tapi sekarang akarnya dahsyat, luar biasa seperti ini. Oke. Ini harus hati-hati kita, karena jangan sampai akarnya yang keluar seperti ini patah ya. Kita benar-benar harus hati-hati dalam cara penanamannya. Kemudian yang ketiga, kita siapkan media tanam. Banyak juga yang nanya sama saya, Pak, media tanamnya kalau pakai kokopit gimana, kalau pakai sekam bakar gimana, kalau pakai campuran pupuk kandang sama sekam sama tanah gimana. Padahal di video sebelumnya sudah saya jelaskan, media tanam yang bagus untuk pres cangkok Mame Sapote itu adalah tanah murni. Jenengan punya tanah merah atau tanah hitam itu sama saja, yang penting tanah murni. Tanah murni itu seperti ini. Ini tanah murni. Ini tanah murni. Jadi tanah yang tidak tercampuri pupuk atau tidak dicampuri sekam. Nah, media seperti ini yang bagus untuk pres cangkok Mame Sapote. Jadi nggak usah yang lain-lain. Jadi buat para konsumen yang sudah beli pres cangkok, jangan bereksperimen dengan media ya, karena saya sudah pernah mencoba dengan berbagai media, baik mulai dari kokopit, dengan media pasir malang, dengan media sekam bakar, dengan media kompos, dengan media campuran tanah, segala tanah berambut, sekam dan pupuk dan segala macam media sudah saya coba. Bahkan media media bekas daun bambu semua sudah saya coba, tapi yang paling bagus menurut saya medianya adalah
tanah murni. Ini saya sudah membuktikan. Jadi dengan tanah murni ini angka keberhasilan untuk tumbuh pres cangkoknya lebih besar. Nah, nanti ketika memang sudah stabil, jenengan mau pindahkan ke lahan atau ke pot besar, baru bisa ditambahkan dengan media yang lain. Ada pupuknya, ada sekamnya, dan yang lain-lain. Jadi seperti itu ya, medianya harus tanah murni. Sekarang kita akan lanjut dengan cara penanamannya. Apakah media plastiknya harus dicopot? Ya, plastik cangkok ini harus dicopot supaya memudahkan akar untuk berkembang. Kalau tidak dicopot, jadi yang bisa tembus hanya sebagian, yang lainnya nggak bisa tembus. Jadi harus dicopot. Cuman tadi harus hati-hati dalam penyopotan atau membuka plastik cangkoknya, jangan sampai akarnya putus. Oke, kita akan langsung tanam. Hasilnya seperti ini rekan-rekan semua. Ini pastikan medianya dipadatkan ya, ditekan-tekan biar padat. Tujuannya karena ini cangkokan, jangan sampai ini nanti kena angin. Kalau medianya nggak padat, goyang-goyang, dan itu bisa merusak akar. Kalau padat seperti ini dan dia kemungkinan untuk goyang tidak ada. Ada lagi cara yang lebih, kalau mau misalnya lebih safety lagi, bisa ini dikasih penyangga, kasih bambu, tiang, terus diikat. Nah itu lebih aman lah. Tapi kalau merasa bahwa dengan seperti ini aja sudah tidak gerak akarnya, berarti ini sudah aman. Kemudian untuk tahap selanjutnya, tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan pres cangkok ini usahakan disimpan di tempat yang teduh tapi masih kena pantulan sinar matahari. Contohnya yang sudah saya tanam 1 minggu nih, ini kondisinya tempatnya teduh tapi masih ada pantulan dari sini.
Jadi kalau pagi ini masih kena sinar matahari sedikit. Nah, seperti itu. Itu cara yang paling aman untuk tempat penyimpanan. Pertanyaan selanjutnya yang sering saya temui di kolom komentar itu, Bang, pres cangkok saya daunnya rontok semua. Jangan khawatir, daun rontok itu sebenarnya tidak masalah kalau misalnya batangnya masih tetap seger atau fresh. Saya kasih contoh yang ini. Nah, ini setelah ditanam 1 minggu daunnya rontok semua. Tapi kita lihat, nah ini ujungnya malah sudah mau terubus daun muda. Ini enggak masalah, dibiarkan seperti itu. Jadi jangan kaget kalau misalnya daunnya rontok. Yang penting ini kelembabannya tetap dijaga, jangan terlalu basah, jangan juga terlalu kering. Seperti ini. Kalau saya sih nyiram untuk pres cangkok yang ditanam ini paling seminggu sekali udah cukup. Karena dia selain di tempat teduh, kelembabannya terjaga, dia juga akar Mame Sapote ini tidak membutuhkan banyak air sebenarnya ketika baru turun. Jadi kalau Anda mendapati kasus daunnya rontok semua seperti ini, nggak masalah. Ini nanti akan tumbuh lagi tunas yang baru. Yang penting kelihatan bahwa batangnya masih sangat fresh, dan terutama di bagian ujung. Nah, bagian ujungnya kalau masih hijau seperti ini dan malah mau tumbuh, ini malah bagus perkembangannya. Dia akan duluan malahan untuk pupus daun mudanya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah cara penyiraman setelah tanam. Tadi sudah saya jelaskan, pres cangkok Mame Sapote ini tidak memerlukan banyak air. Kalau media kita pegang masih lembab, itu biarkan saja, jangan disiram dulu. Jadi jangan sampai sampean karena saking sayangnya sehari sampai 3 kali disiram. Itu malah bisa membuat akar pres cangkoknya itu busuk. Karena kalau terlalu lembab malah akarnya busuk. Nah, lembab seperti ini, medianya basah seperti ini, lembab aja, ini sudah sangat cukup untuk pres cangkok Mame Sapote. Itu untuk cara penyiraman.